Bang, udah di pasar aja kita nih, pasar Ciputat ya Bang ya? Pasar Ciputat ini salah satu pasar terbesar di Tangerang Selatan. Iya, iya. Emang kalau belusukan, seringnya ke tempat keramaian gini ya Bang ya, pasar gitu misalnya? Pasar, ya memang kalau mau ketemu masyarakat jauh lebih efektif kalau di tempat ramai tentu di pasar. Ini buahnya seger-seger ya Bang, langsung aja kita beli. Ayo. Ayo Pak, waduh, apa kabar Pak? Namanya siapa Pak? Pak Ngadio. Pak Madio, Pak saya beli ini buah ini seger buat di rumah ini buat Berapa anak. kilo coba dihitung dulu. Coba harganya berapa? Mau berapa itu? Sekilo 20. 20 Iya. Wah, Apa? oke. 20. 1 kilo 20. Oh, 1 kilo 20.000. Nggak bisa kurang. Nggak ya, pas ya. 3 kilo kurang dikit. Iya, Wah, ya oke, udah. oke. Bungkus aja, cari Iya, itunya. bungkus. Pak, ngomong-ngomong Bapak orang warga Banten nggak? Iya. Warga Banten. Iya. Pak ini mau nyalonin Pak jadi Banten 1. Ada aspirasi nggak mau disampaikan nih? Apa nih? Mau saran-saran Pak Kadio, monggo. Caranya ya mudah-mudahan harganya bisa terjangkau sama masyarakat. Amin, amin. Oke. Ya, semua itu ya harga sembako semua Iya, terjangkau sama masyarakat. Insyaallah, insyaallah. Iya. Bapak pengennya itu kalau gubernur itu kayak gimana sih Pak? Harus apa yang dilakukan ini Pak? Pengennya Bapak karakter gubernur Banten itu? Yang dilakukan ya harusnya ya itu sama masyarakat itu ya ada Dekat. itu dekat. Itu ya Dengar saran-sarannya. mendengar saran-saran semua diperhatikan oleh Bapak. Ya. Iya. Biar masyarakat itu cenderungnya rumah Bapak. Oke, amin. Pak, nanti saya juga mau buah yang di belakang ya. Bapak mau nyiapin dulu nanti ya? nyiapin. Oke, iya. Kita taruh di keranjang belakang. Kalau di keranjang nanti tinggal bayar kitanya ya, Pak? keranjang. Iya, kalau di Keranjang keranjang. Iya, iya. Oke. Nah, Sekarang. iya, Nanti. nanti saja. Kita ke masalah yang terjadi klasik ya di kota itu ya, Ya. Bang ya. Salah satunya adalah mengenai kemacetan, Ya. penataan angkutan Ya, ya, umum, ya, ya. angkutan kota. Ini gimana tuh, Bang? Ini memang selalu menjadi problem klasik ya. Iya. Yang paling klasik kadang-kadang antar perbatasan. Nah, antara Tangsel dengan kabupaten, kabupaten dengan kota. Iya, Angkot Tangsel nggak boleh ke kabupaten. iya. Nah, sekarang angkot Tangsel bisa sampai ke kota Tangerang. Ini kadang-kadang bisa menjadi masalah. Gimana cara natanya tuh, Bang? Ini harus lebih kepada kesadaran. Ya di sini kan ada organisasi Iya. Organda namanya. Harusnya mereka memberikan apa ya. Tapi memang jumlahnya nggak banyak, nggak besar lah. Tapi itu menjadi kendala. Yang sangat spesifik, saya tidak bicara wilayah lain. Tapi misal kalau kita bicara Bogor, Iya. Bogor itu ada problem dengan transportasi umumnya. Artinya harus cari jalan solusi. Oke, dengan majunya kota nih, Tangerang Selatan khususnya. Ya. Tapi masyarakat setempat juga terkadang tidak merasakan secara langsung dampak dari pembangunan itu. Cara Abang menyambungnya gimana tuh? Nah, kembali lagi ini kepada wewenang saya dengan rasa Iya. hormat, ini tanggung jawab wali kota. Tentu provinsi ini memantau berkoordinasi Iya. terhadap kabupaten kota. Tentang ini tentu leading sektornya ada di wali kota. Iya. Karena dialah yang mempunyai wewenang. Misal kayak gini, kita lihat lah, Iya. maaf misal pasar ini mungkin kurang layak. Provinsi nggak bisa betulin. Karena ini aset dari wali kota. Kota ya? Di kota Madia Tangsel. gitu loh. Artinya harus dianggarkan seperti itu. Jadi permasalahan adalah harus ada sinergitas. Harus, tidak ada cara lain. Harus ada sinergitas, harus ada harmonisasi, harus ada koordinasi. Yang mesti dipahami, provinsi itu sebetulnya adalah perwakilan pemerintah pusat yang di daerah. Iya. Kita harus lakukan koordinasi. Kita dapat arahan dari presiden, tentu kita harus menyampaikan kepada kabupaten kota Iya. bahwa presiden memberi arahan. Selama ini boleh dikatakan bukan tidak berjalan, Iya. tidak efektif jalannya, sehingga sekarang apa? Presiden yang memanggil wali kota dan bupati, memberi arahan langsung. Jadi Anda bisa bayangkan presiden memberi arahan ke gubernur, kemudian juga presiden memanggil seluruh kabupaten Iya. kota, memberi arahan lagi. Iya. Harusnya itu nggak boleh terjadi. Iya, harusnya cukup dari gubernur yang memanggil ini langsung. Bisa terjadi, betul, misal seperti itu. Ya Bang, kalau misalnya kita melihat permasalahan di kabupaten ya, infrastruktur, jalanan, tidak berbeda jauh dengan yang ada di kota. Abang melihatnya itu seperti apa nanti kalau sebagai gubernur? Gimana cara mengatasinya ya Bang ya? Ya, disinilah baru provinsi bisa melakukan intervensi. Tapi intervensinya bukan kepada perbaikan, tapi kepada stimulan anggaran. Kita bantu. Setiap tahun kabupaten kota mendapat bantuan dari provinsi cukup besar. Kalau saya boleh nyebut, tahun 2017 kita menganggarkan bantuan kepada kabupaten kota hampir 550 miliar. Hampir. 550 miliar. Itu untuk infrastruktur, untuk desa, untuk kesehatan, untuk banyak faktor. Tapi artinya gini, yang memperbaiki jalan itu bukan kami,
tapi kabupaten kota. Soal kita nggak bisa memperbaiki jalan, kecuali jalan provinsi yang ada di kota kita yang perbaiki. Dengan dana yang begitu besarnya, sudah tepat sasaran belum, Bang? Nah, itulah tinggal tergantung bagaimana peran inspektorat melakukan monitoring. Setiap tahun pasti ada ada monef, namanya monitoring dan evaluasi. Inilah fungsinya. Tapi sekarang dengan BPKP bekerja, BPK kontrol itu sudah sangat ketat untuk Ketat ya? sangat ketat. Target Abang nanti jikalau terpilih, apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tadi untuk kota dan juga kabupaten? Apa, Bang? Ya, kembali lagi satu harus harmonisasi dengan kabupaten kota. Dan kabupaten kota juga harus membuka diri bahwa provinsi itu digunakan. Dulu banyak yang berpikir nggak perlu provinsi. Iya. Tapi mereka lupa setiap tahun APBD-nya tidak mungkin tidak mungkin diberikan oleh Menteri Keuangan tanpa rekomendasi gubernur. Nggak mungkin. Nggak mungkin misalnya orang bekerja pindah itu tanpa tanda tangan gubernur. Iya. Nggak mungkin. Artinya fungsi gubernur adalah penting. Cuman memang kepentingan ini bukan kepentingan hanya provinsi. Iya. Ini kepentingan kabupaten kota yang ada di provinsi, termasuk di Banten. Kira-kira jikalau terpilih nanti Abang, dalam satu periode bisa nggak ada wujud nyata signifikan ya, kemudian dalam pembangunan infrastruktur untuk kabupaten? Dalam satu periode artinya 5 tahun. Insya Allah bisa. Bisa ya Bang ya? Bisa, karena sekarang saya lihat jalan provinsi tinggal 20% dari panjang 814 km. Tinggal 20% lagi. Jalan provinsi loh. Iya. Bukan jalan kota, bukan jalan kabupaten. Ini yang mesti dipahami. Iya, jalan provinsi. Jalan provinsi di kota Tangerang Selatan tidak lebih dari 12 ruas. Yang terbesar jalan Siliwangi itu udah jalan provinsi. Iya. Nanti mampir lihat situ, jalan udah besar. Sekarang yang kita benahi Pondok Cabe. Ini setiap Jumat Sabtu Minggu macet. Iya. Nah, ini harus dilebarkan. Ini memang sudah masuk dalam program. Tapi memang pada tahun selanjutnya. Gitu. Ketika kita masuk dalam kontestasi pilkada, itu ibaratnya kita lomba aja ya. Siap menang, siap juga kalah. Betul. Bagaimana Abang menghadapinya? Itu ya apalagi saya 40 tahun terlatih sebagai profesional. Tiap tahun nominasi dapat Piala Citra belum tentu udah biasa. Jadi yang namanya nominasi belum tentu menang. Ya itu juga sekarang kita nominasi sebagai calon gubernur, pilihan di masyarakat. Kalau masyarakat tidak memiliki, kita harus terima dengan besar hati. Berarti memang kita belum dapat kesempatan. Jadi buat saya ini adalah pengabdian, ibadah. Terakhir Bang, 3 harapan untuk Banten. Itu apa? Banten 1. bangkit. 2. Bangkit itu bahasa Banten adalah bisa. Bahwa masyarakat Banten bisa bekerja dengan bersih. Yang kedua, Banten maju. Ketiga, Banten sejahtera. Wah, luar biasa. Bang, terima kasih banyak. Saya mau belanja dulu mumpung lagi di pasar. Makasih saya langsung. Bang. Mana barang saya pamit dulu ya Bang ya. Makasih Bang. Yuk.